Lalu bagaimana rayuan tersangka Wahyu Kenzo mengelabui para korbannya dan bagaimana pula upaya hukum para korban kini hingga tersangka akhirnya tertangkap. Untuk membahasnya lebih dalam sudah tersambung bersama kami melalui luar studio pengacara korban investasi bodong robot trading Ridwan Rahmat. Selamat malam Mas Ridwan. Malam, Mas. Baik. Mas Ridwan, pertama saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, Anda mewakili atau diberikan kuasa oleh satu korban saja atau ada beberapa korban yang kemudian Anda wakili begitu? Satu korban aja, Mas. Baik. Hanya satu korban. Baik. Sejauh ini kalau bisa singkat Anda ceritakan bagaimana akhirnya iming-iming tersangka ini membuat korban bisa masuk, bisa melakukan investasi, tidak adakah kecurigaan begitu dari klien Anda? Baik, Mas. Awal-awalnya kita juga kasih apresiasi yang besar ya buat jajaran Polresta Malang sudah melakukan pengungkapan, penangkapan, dan pemeriksaan terhadap tersangka. Ya, kita melakukan upaya hukum itu di sekitar bulan September 2022, Mas. Baru Maret 2023 kemarin kita mendapatkan hasil yang tersangka ditangkap dan ditahan di Polresta Malang. Baik. Kita apresiasi besar atas kerja dari kepolisian. Nah, awalnya itu tanggal 25 November 2021, sebenarnya sih tersangka dengan klien kami itu hubungannya baik, Mas. Sudah punya hubungan baik, urusan lain, jadi ada bisnis wirausahaan. Jadi klien saya kan wira swasta, ada hubungan jual beli tanah pada saat itu, properti. Baik, Mas Ridwan, artinya ada hubungan pertemanan atau kemudian background yang memang ada soal kepercayaan itu sudah terbangun begitu ya? Betul. Jadi sudah bukan kenal 1-2 hari, Mas. Oke, baik. Nah, di mana akhirnya kecurigaan ini mulai muncul dari klien Anda terkait dengan investasi bodong ini, Mas? Ya, pada tanggal 26 November, ya, awal itu kan klien diiming-imingin dengan melakukan transfer sekitar 1.990.000.000 sekian, Mas. Terus dilanjutkan dengan pembelian robotnya itu dengan harga 45 juta sekian. Pada tanggal 27 Januari, jadi bertahap, Mas, nggak langsung itu. Bertahap pada tanggal 27 Januari disuruh melakukan deposit lagi sebesar 4 miliar. Nah, setelah uang itu masuk atau dikelola oleh ATG, itu 17 Februari tersangka sudah menginformasikan kepada klien, Mas Wahyu, apa ini udah bisa diambil? Bisa, Pak. Bapak withdraw aja. Akhirnya pada tanggal 17 Februari, klien melakukan withdraw. Tapi withdraw yang dilakukan oleh klien ini gagal, Mas. Di-reject. Berapa kali akhirnya melakukan withdraw atau penarikan itu akhirnya baru sadar? Penarikan ada sekitar 3 kali, 4 kali, Mas. Oke. Dengan alasan yang selalu menghindar, menanyakan itu kelebihan, Mas. Apa, Pak? Coba Bapak jangan ambil terlalu besar. Kan pada saat ngambil itu 25.000 US, Mas. Nah, itu coba diturunin dulu deh. Jangan 25.000. Besoknya kita tarik lagi 2.000 US. Tetap nggak bisa. Dengan alasan macam-macam, Mas. Baik. Hari libur lah, inilah, apalah. Pada saatnya akhirnya dikontak oleh klien. Beberapa kali bertemu. Tetap dijanjikan sampai akhirnya putus komunikasi. Artinya dari usaha percobaan 3 kali penarikan itu tidak ada sama sekali yang akhirnya bisa ditarik begitu ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Pada saat putus komunikasi, baru klien memutuskan untuk menyampaikan hal ini kepada kami tim pengacara. Baik. Pada saat itu kita lihat kronologisnya, ternyata ya unsurnya memenuhi bahwa ada pasal 372, 378, ada undang-undang perdagangan yang dilanggar. Mereka udah kelola duit, gak ada izin dari perdagangan untuk mengelola uang. Itu kan nggak boleh semua, Mas. Dan ada ancamannya semua. Baik, Mas, informasi yang kami terima bahwa dalam satu grup itu
jumlahnya cukup banyak. Bahkan Kapolda Jatim mengatakan total jumlah korban saja 25.000 orang yang berasal dari banyak daerah, banyak negara begitu. Nah, apakah sebelum akhirnya saat ini tertangkap, sebelum kemudian melaporkan, tidak ada komunikasi antara klien Anda dengan korban lain, misalkan untuk mempertanyakan apakah penarikan itu sama-sama tidak bisa dilakukan atau kemudian ada yang bisa menarik namun dengan limit tertentu misalkan? Gini Mas, kita pada saat lapor tidak mengetahui kondisi ada korban banyak, itu tidak mengetahui Mas. Oke. Nah, jadi pada saat upaya hukum kita sudah berjalan, itu informasi masuk satu demi satu. Mas, ini perkara ini kayaknya ada korbannya deh Mas, ini. Tapi informasi yang saya dapat itu nggak real ya Mas. Yang maksudnya ada upaya hukum dari seseorang terhadap si APG ini, itu nggak real. Maksudnya hanya informasi dari seseorang saja. Baik. Beberapa teman-teman. Nah, akhirnya begitu Pak Kapolda press release, baru kita mengetahui jumlahnya sangat signifikan dan kita juga cukup terkaget-kaget, Mas. Baik, oke. Ketika saat ini sudah diungkap begitu ya, total kerugian bahkan disebut mencapai 9 triliun, korban ada 25.000 yang tersebar di mana-mana. Apakah kemudian ada komunikasi sesama korban, baik langsung klien atau kemudian atau sesama kuasa hukum begitu untuk kemudian mengadvokasi bersama agar langkah ini lebih pasti begitu hukumnya nanti? Begini Mas, dalam hal ini Pak Kepolisian Polres Malang sudah membuka hotline Mas, ya, yang menurut saya visi dari Pak Kapolresta Malang itu sangat baik Mas, karena dia tidak hanya mengedepankan segi penghukumannya, tapi mengedepankan bagaimana hak-haknya korban-korban yang lain bisa terpenuhi. Baik. Nah, itu penting banget Mas, karena kan mungkin korban-korban ini nggak peduli lah tersangka ini mau ditahan, mau apa. Tapi kan yang penting haknya mereka kembali toh. Itu intinya itu kan Mas. Betul. Oke. Itu yang harus kita perjuangkan Mas. Oke, artinya targetnya setiap korban ingin kemudian semua besaran yang sudah diinvestasikan itu bisa kembali semua begitu ya, Mas Ridwan? Betul. Oke, Betul, Mas Ridwan, sudah adakah informasi terkait bagaimana nasib dari uang yang sudah distorkan, diinvestasikan? Apakah kemudian masih ada atau kemudian sudah berubah menjadi aset atau jangan-jangan kemudian sudah digunakan untuk hal lain oleh tersangka? Adakah informasi dari polisi sejauh ini untuk Anda dan klien? Iya, gini Mas. Kami menghormati kepolisian melakukan penyidikan Mas ya. Kan masuk rahasia penyidikan juga, kami ya tinggal hanya menerima ya yang hak kami ya SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan itu akan kami dapat dari itu. Informasi yang dilakukan polisi selama ini kita dapatkan Mas. Oke. Prosedur semua dilakukan oleh kepolisian Resort Kota Malang Mas. Oke, tapi terkait informasi yang tadi sudah disampaikan atau hingga saat ini belum? Belum ya? Belum. Oke. Cuman ke depan kemarin, kalau nggak salah kemarin ada press release dari Pak Kapolresta bahwa sudah menyita kendaraan Alphard 1, BMW 1, Kijang Innova atau apa lupa saya Mas. Oke. Kalau nggak salah ya, saya lihat berita juga. Baik. Kalau untuk total kemudian disebutkan kerugian atau kemudian hasil penipuan terhadap seluruh korban yang jumlahnya banyak ini adalah 9 triliun. Untuk klien Anda sendiri jumlahnya berapa? Dan kemudian adakah mencoba untuk menghitung apakah memang benar sampai 9T besaran kerugian yang ditipu itu? Oke. Kami hanya fokus di laporan kami ya Mas, karena kan takut overlap juga Mas ya. Kita nggak tahu hak-haknya yang lain seberapa. Cuman hak klien kami ya 6 miliar yang sudah diinput itu aja Mas. Baik. Oke, berarti hingga saat ini masih menunggu terus begitu ya Mas dengan ditangkapin tersangka, bagaimana proses hukum berjalan begitu ya? Betul, kita hormati itu dan kita ya sama-sama berdoa ya semuanya dimudahkan sama Allah. Baik. Kami akan tunggu bagaimana update kasus ini nanti Mas. Tentu harapan bersama adalah seluruh kerugian yang diinvestasikan korban bisa kembali dengan jumlah yang sama dan tidak ada kerugian. Baik, terima kasih atas waktu Anda. Salah satu pengacara korban investasi bodong robot trading, Mas Ridwan Rahmat telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas.